Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najla Lailin Iqbal, NRP 052118400.046. Nah, di sini tuh keinginan yang kami dapat ini masuk di dalam estimate activity resource di bagian project management resource. Nah, estimate activity resource itu sendiri adalah proses memperkirakan sumber daya tim, jenis dan jumlah bahan, peralatan, dan persediaan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan proyek. Proses ini tuh dilakukan secara berkala sepanjang project sesuai kebutuhan. Nah, salah satu input yang ada di dalam estimasi activity resource ini adalah project management plan, di mana yang utamanya itu terdiri dari resource management plan dan scope baseline. Namun, sebenarnya itu tidak hanya terbatas pada itu saja. Yang pertama yaitu adalah resource management plan, di mana ini adalah pendekatan untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Ini juga mengidentifikasi metode untuk mengukur sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan dan mengumpulkan informasi ini. Nah, yang kedua yaitu scope baseline. Scope baseline di sini tuh mengidentifikasi lingkup proyek dan produk yang diperlukan untuk memenuhi tujuan proyek. Scope ini tuh mendorong kebutuhan untuk tim dan sumber daya fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Azhara, NRP 077 dari kelas MPTID. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu input dari estimasi aktivitas sumber daya. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang dokumen proyek. Dokumen proyek yang dianggap sebagai input untuk proses ini termasuk tapi tidak terbatas kepada yang pertama, yaitu atribut aktivitas. Atribut aktivitas menyediakan sumber daya primer untuk digunakan dalam memperkirakan tim dan sumber daya fisik yang diperlukan. Contoh atribut termasuk persyaratan sumber daya, tanggal yang diperlukan, lokasi kegiatan, asumsi, dan kendala. Lalu yang kedua yaitu daftar aktivitas. Nah, daftar kegiatan mengidentifikasi kegiatan yang akan membutuhkan sumber daya. Lalu selanjutnya log asumsi. Log asumsi dapat memiliki informasi tentang faktor produktivitas, ketersediaan, perkiraan biaya, dan pendekatan untuk pekerjaan yang akan mempengaruhi sifat dan jumlah tim dan sumber daya fisik. Lalu selanjutnya yaitu perkiraan biaya. Biaya sumber daya dapat mempengaruhi pemilihan sumber daya dari perspektif tingkat dan keterampilan. Lalu selanjutnya adalah kalender sumber daya. Nah, kalender sumber daya di sini memiliki informasi tentang sumber daya mana yang berpotensi tersedia selama periode kegiatan yang direncanakan dan digunakan untuk memperkirakan pemanfaatan sumber daya. Nah, kalender sumber daya juga menentukan kapan dan untuk berapa lama tim dan sumber daya fisik yang diidentifikasikan akan tersedia selama proyek. Informasi ini mungkin ada di aktivitas atau tempat proyek, dan ini termasuk pertimbangan atribut. Dan selanjutnya yaitu daftar risiko. Daftar risiko ini register risiko menggambarkan risiko individu yang dapat mempengaruhi pemilihan dan ketersediaan sumber daya. Nama saya Fahri Ramanda, NRP 0064. Oke, saya akan membahas salah satu input dari melakukan estimasi resource, yaitu Enterprise Environmental Factor atau disingkat EEF, yang merupakan seluruh faktor lingkungan yang berasal dari internal maupun eksternal project yang dapat mempengaruhi kesuksesan project itu sendiri. Nah, terdapat banyak faktor lingkungan yang mungkin dapat mempengaruhi kesuksesan project, seperti tradisi, kondisi cuaca, regulasi pemerintah, situasi politik, kondisi pasar, dan lain-lain, di mana faktor-faktor ini biasanya di luar dari kendali kita. Namun beberapa faktor lingkungan yang akan saya bahas, yang juga menjadi acuan yang saya ambil dari buku PMBOK, yaitu yang pertama dan juga dari internal project adalah resource location atau lokasi sumber daya. Nah, kita juga harus memperhatikan resource yang kita gunakan, seperti contohnya dalam berkomunikasi, tim programmer kita lebih nyaman menggunakan software semacam conference call karena kondisi geografis mereka. Sedangkan tim lain lebih nyaman berkomunikasi secara tatap muka. Hal ini akan menjadi masalah dan akan mengganggu komunikasi antar tim pada project. Nah, yang kedua adalah resource availability. Berhubungan dengan faktor yang pertama tadi, ketersediaan dan kapabilitas resource juga menjadi pertimbangan. Contohnya, apakah tim cocok apabila menggunakan software conferencing dalam berkomunikasi seperti Zoom atau mungkin Skype atau yang lain, atau software apa yang bisa digunakan, yang biasa digunakan oleh antar tim, dan project management tools apa yang tersedia,
dan lain-lain. Yang ketiga adalah team resource skill. Nah, apabila skill dari resource yang kita gunakan tidak memenuhi untuk mencapai kesuksesan project, kita bisa menggunakan resource dari eksternal, misalkan begitu. Lalu yang keempat adalah organizational culture, yang berhubungan dengan perilaku, pengalaman, dan interaksi yang terjadi pada organisasi atau tim project tersebut. Dari sisi lingkungan eksternal project, yang pertama adalah publish estimating data atau data estimasi yang telah diterbitkan. Dengan mereferensi mungkin dari buku atau dari jurnal industri, kita dapat mengambil data-data dari sumber-sumber tersebut sebagai petunjuk bagi tim untuk melakukan estimasi resource. Lalu last but not least adalah marketplace condition. Nah, kondisi pasar ini yang kita tinjau adalah misalkan jumlah kompetitor, tingkat intensitas daya saingnya seperti apa, dan tingkat pertumbuhan pasarnya. Nah, hal ini juga akan menjadi faktor dalam melakukan estimasi resource. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelinda Sabila, NRP 0087. Nah, aset proses organisasi dapat mempengaruhi rencana pengelolaan sumber daya, tetapi tidak terbatas pada yang pertama adalah kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang merupakan pedoman berkelanjutan tentang pendekatan yang ingin diadopsi organisasi dalam mengelola orang-orang di dalamnya. Kebijakan dan pedoman ini mewakili pedoman khusus tentang berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, seperti perekrutan, promosi, kompensasi, pelatihan, seleksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya fisik. Ini untuk mempromosikan pengelolaan yang baik dari sumber daya dan menyediakan kerangka kerja untuk memandu pengembangan alokasi pemanfaatan dan pengelolaan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan keselamatan dan kebijakan keamanan yang merupakan proses untuk melindungi karyawan dari penyakit atau cedera terkait pekerjaan yang dapat membuat tempat kerja tersebut aman. Kemudian dibutuhkan template untuk rencana manajemen sumber daya. Yang terakhir adalah informasi historis untuk proyek serupa yang mengacu pada informasi yang mengandung sumber daya yang dapat digunakan oleh tim proyek atau pemimpin tim proyek. Ini untuk tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang proyek, kegiatan, atau peristiwa yang telah terjadi di sebelumnya. Periode waktu untuk tujuan memberikan wawasan dan latar belakang yang memadai bagi tim ketika membuat keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi jalannya proyek yang saat ini berjalan. Terima kasih.